Maka fakku raqabatin, fakku raqabah, fakku raqabah. I'rabnya bagaimana? Fakku khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya huwa atau hiya. Huwa fakku raqabatin, hiya fakku raqabatin. Yang jelas i'rabnya khobar fakku, berarti ism. Maka dia mudhaf, raqabatin mudhafun ilaih. Adapun qiraah dari 3 qura, dan ini perwakilan dari Arab dan Nabi dulu diturunkan oleh Jibril seperti ini. Jadi ada yang masdar fakku raqabatin dan ada yang fi'il fakka raqabatin, fakka raqabatan. Maka Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far dan juga Abu Amr dan juga Al-Kisai dibaca fakka raqabatan dengan fi'lun madhi. Nah, sekarang hubungannya dengan ayat yang ke-14 di sini masuk kepada ayat yang mengkonsekuensikan perbedaan tadi fakka raqabatan dengan fakku raqabatin. Maka au di sini sebagai waw atifah, afwan, huruf ataf seperti waw. Maka yang tadinya fakka dengan fi'il di sini pun menjadi at'ama. Maka ini 3 qura membaca at'ama. Adapun tadi jumhur membaca au it'amun karena fakku dalam keadaan ism masdar dan dia khobar, takdiruhu huwa fakku raqabatin au hiya fakku raqabatin au it'amun, au it'amun. Maka fakku au it'amu. Adapun di sini fakka raqabatan dan dia fi'il, maka au-nya au at'ama. Dan ini 3 qiraah. Maka qiraah yang keempat, qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr dibaca jelas beda. Au at'ama fi yaumin dhi masghabah, au at'ama fi yaumin dhi masghabah. Lalu sekarang pertanyaan, ada ikhfa apa tidak? At'ama dengan fi ada ikhfa atau tidak? Tidak ada ikhfa. Maka dari perbedaan qiraah ini terjadi perbedaan i'rab, terjadi perbedaan hukum dari tajwid. Dan perubahan-perubahan ini bukan dari hasil rekayasa Al-Kisai, bukan dari hasil rekayasa Ibnu Amr ataupun Ibnu Katsir membaca au at'ama, namun itu diturunkan dari Jibril kepada Nabi Muhammad dengan ucapan au at'ama. Maka ini qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr. Qiraah yang terakhir, yang kelima, qiraah dari Imam Al-Kisai. Maka Al-Kisai barakallahu fikum di sini dia membaca sama dengan Ibnu Katsir dan Abu Amr dari segi fi'lun madhi at'ama. Namun bedanya di sini fi qaulihi ha at-ta'nits masghabah dibaca dengan al-imalah al-kubra, dibaca dengan masghabah, masghabah. Maka kita baca au at'ama fi yaumin dhi masghabah, au at'ama fi yaumin dhi masghabah. Maka ini qiraah dari Al-Kisai dan di sini penutup qari yang ke-10. Maka kita singkat
kita baca dari 5 perbedaan dan antum perhatikan, maka pendapat jumhur ataupun kita katakan diturunkan Al-Quran dengan 5 qiraah. Qiraah yang pertama dipopulerkan oleh jumhur, seperti itu bagusnya, adalah qiraah yang 5. Siapa saja? Asim, Ibnu Amir, Abu Ja'far, Khalaf al-Ashir, Ya'qub al-Hadrami. Dibaca seperti qiraah hafasan Asim yang antum hafal. Au it'amun fi yaumin di masghabah. Qiraah yang kedua dari Wars an-Nafi' dengan dinakal. Awi ta'amun fi yaumin dhi masghabah. Qiraah yang ketiga as-sak. Qiraahnya Hamzah, Az-Zayyad, Al-Kufi. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Qiraah yang keempat dan kelima nanti bukan it'amun tetapi fi'lun madhi. Maka qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr, au at'ama fi yaumin dhi masghabah, sehingga tidak ada ikhfa antara ta'amun dengan fi, karena di sini tidak ada tanwin tetapi fathah fi'lun madhi. Au at'ama fi yaumin dhi masghabah. Ini qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr. Dan yang terakhir qiraah dari Al-Kisai, au at'ama fi yaumin dhi masghabih. Maka ditambah dengan ha at-ta'nits, dibaca al-imalah al-kubra. Au at'ama fi yaumin dhi masghabih. Maka selesai dari qiraah yang 5. Dan kita masuk sekarang kepada i'rab. Lihat bagaimana i'rabnya berbeda. Ucapan Allah au it'amun fi yaumin dhi masghabah seperti qiraah jumhur, maka bagaimana i'rabnya? Au harfu atf, maka dia ma'tuf. It'amun itu kepada fakku. Au it'amun, maka it'amun i'rabnya di sini karena au harfu atf, au it'amun ma'tuf, maka au sama seperti waw, waw atf, au juga harfu atf. Berarti it'amun ma'tuf kemana? Kepada fakku. It'amun ma'tuf kepada fakku, maka sama-sama ism. Maka au it'amun fi yaumin, maka bagi soal kenapa it'amun di sini tanwin dan fakku tidak tanwin padahal dia ma'tuf. Al-jawab, it'amun tanwin dikarenakan dia nakirah dan tidak ada mudhaf ilaih. Au it'amun. Adapun fakku raqabatin dia sama-sama ism, namun kenapa tidak ditanwinkan? Karena dia mudhaf ilaih. Karena dia mudhaf, maka fakku raqabatin, raqabatinnya yang ditanwinkan. Maka it'amun ma'tuf kepada fakku, dan it'amun di sini dalam keadaan marfu. Kenapa marfu? Ma'tuf kepada fakku. Fakku marfu bi dhammah, it'amun marfu bi tanwin. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah bi tanwin ala akhirih. Fi yaumin fi harfi jar. Yaumin ismun majrurun bi fi. Fi yaumin dhi masghabatin. Dhi dia bimakna dhu, bimakna yang memiliki. Maka dhi di sini sifat. Lalu kenapa dhi bukan dhu? Karena di pelajaran Asmaul Khamsah dhu marfu bil wawi, dhi majrur bil ya, dan dha mansub bil alif.
Ja'a dzu malin. Ra'aitu dza malin. Marartu bidzi malin. Maka di sini kenapa dzi masghobah? Karena dia majrur. Kenapa majrur? Ini dia pertanyaannya. Kenapa majrur? Dia sifah dari ismun majrur bi fi yaumin. Fi yaumin. Pada hari. Hari apa? Dzi masghabatin. Pada hari yang dzi sifatnya itu mempunyai masghabah. Masghabah di sini mudhaf ilaih. Dzi masghabatin seperti dzi malin, dzi ilmin. Maka mudhaf dzi dan malin, dzi ilmin mudhaf ilaih. Begitupun dzi masghabatin mudhaf ilaih. Namun karena disukunkan tidak ada tanwin, dzi masghabah qiraah jumhur, dzi masghabah qiraah jumhur. Baqiya soal atau pertanyaan, di saat kita membaca qiraah Al-Kisai dan membaca qiraah jumhur dzi masghabah, maka hamz na'am aula dzi masghabah. Begitupun di saat kita membaca pakai Al-Kisai, Al-Imalah Al-Kubra, ada hamz, jawabnya sama, dzi masghabah. Maka Al-Imalah Al-Kubra tetap ada hamz. Maka kalau kita baca Al-Qari'ah, sama harus ada hamz. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sama seperti itu. Begitupun di sini harus dalam keadaan hamz. Dzi masghabah sama dengan difathahkan. Dzi masghabah tidak berbeda. Kembali kepada i'rab dzi masghabatin, maka dia sifat. Maka kalimat dzi masghabatin sifat fi yaumin. Maka bagaimana cara menerjemahkan yang baik dan benar? Tadi dengan i'rab, namun i'rab juga butuh kepada tafsir as-salaf. Apa makna masghabah? Nah, di sini yang kita belum dapat karena tafsirnya masih belum dapat. Namun diterjemahkan atau it'amun. Maka tadi kembali kepada ayat sebelumnya, fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Kita tidak membaca Al-Qur'an tetapi hanya membaca i'rab. Maka seperti tadi dipotong-potong. Maka di sini fakku raqabatin au it'amun. Di sini qiraah jumhur dibaca au it'amun. Maka au harfu ataf, it'amun ma'tuf kepada fakku. Bagaimana terjemahannya? Maka bagaimana cara keluar dari aqabah, dari api neraka? Fakku raqabatin, bebaskan budak. Au atau it'amun, pemberian makanan. Itu terjemahnya, masdar, pemberian makanan. Dzi masghabah. Nah, nanti masghabah apa maknanya? Di hari yang apa? Dzi masghabah. Di hari yang menyebar kelaparan ataupun maja'ah, kelaparan, ataupun hari yang pada saat itu orang-orang miskin membutuhkan makanan. Ini makna dzi masghabah, yang membuat lapar. Maka pada hari itu orang-orang yang menginfakkan hartanya akan terbebas dari